masih ada negara-negara yang dihancurkan dan dimusnahkan dengan senjata yang tidak lain hanya bisa dikategorikan sebagai tindakan yang tidak manusiawi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Para tamu yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua tamu kami yang telah ikut bergabung bersama kami dalam acara simposium perdamaian tahunan ini. Selama 15 tahun terakhir, Jemaah Muslim Ahmadiyah telah mengatur dan menyelenggarakan simposium perdamaian ini demi mendorong perdamaian dunia. Mungkin sebagian dari Anda mempertanyakan apa manfaat dari penyelenggaraan acara ini setiap tahunnya, mengingat perdamaian dunia baik di negara-negara Muslim ataupun di tempat lain, belum juga membaik sampai saat ini. Bahkan sebaliknya malah memburuk. Banyak negara-negara dunia yang dicengkeram oleh peningkatan perpecahan, kebencian, dan ketidakadilan. Masyarakat terbelah, perang terjadi, negara-negara saling mengancam satu sama lain, dan ketidaksetaraan semakin meningkat, baik di negara berkembang maupun negara maju. Melihat situasi ini, pertanyaan Anda mungkin benar adanya, akan tetapi agama kami menuntut kami untuk mencoba dan menyeru orang-orang di seluruh dunia, baik yang kaya atau yang miskin, yang kuat atau tertindas, yang religius atau bukan, untuk mewujudkan perdamaian dan keadilan. Oleh karena itu, kami akan terus melakukan peran kami supaya umat manusia menyadari kewajiban mereka untuk menghormati dan menghargai nilai-nilai dasar kemanusiaan. Inti ajaran Islam adalah memenuhi hak-hak Sang Pencipta dan memenuhi hak-hak sesama manusia. Setelah pengantar singkat ini, saya sekarang akan menyampaikan tentang beberapa hal yang saya anggap sangat penting di masa-masa yang penuh gejolak ini. Di dunia saat ini, kita sering menyaksikan kekuatan besar dan lembaga internasional membuat skema atau rencana yang bertujuan memperbaiki kehidupan orang-orang di seluruh dunia. Belakangan ini, salah satu isu yang diperdebatkan dan dikampanyekan oleh banyak politisi dan intelektual adalah perubahan iklim, khususnya pengurangan emisi karbon. Tentu saja, berjuang melindungi lingkungan dan menjaga planet kita adalah hal yang terpuji dan mulia. Namun, pada saat yang sama, negara maju, khususnya para pemimpin dunia, juga harus menyadari bahwa terdapat permasalahan lain yang harus ditangani dengan tingkat urgensi yang sama. Orang-orang yang hidup di negara-negara termiskin di dunia tidak sempat menyibukkan diri dengan isu lingkungan atau angka-angka terakhir dari jumlah emisi karbon. Sebaliknya, saat bangun setiap hari, mereka bertanya, apakah mereka akan dapat memberi makan anak-anak mereka? Keadaan ekonomi mereka benar-benar parah. Dan tingkat kemiskinan mereka berada jauh di luar bayangan kita. Misalnya, ada banyak negara yang mayoritas warganya tidak memiliki akses air bersih dan terpaksa bertahan hidup dengan menggunakan air kolam yang kotor.
dalam memenuhi kebutuhan mendasar mereka. Itu pun tidak mereka dapatkan dengan mudah, melainkan para perempuan dan anak-anak harus melakukan perjalanan setiap hari berkilo-kilometer untuk mengumpulkan air bagi keluarga mereka dengan membawa pulang tempayan besar di atas kepala mereka. Kita tidak boleh menganggap bahwa kesulitan seperti itu adalah permasalahan mereka sendiri, tetapi kita harus menyadari bahwa akibat dari kemiskinan tersebut memiliki implikasi yang buruk bagi dunia yang lebih luas dan secara langsung mempengaruhi perdamaian dan keamanan global. Kenyataan bahwa anak-anak yang tidak memiliki pilihan selain menghabiskan hari-hari mereka untuk mengumpulkan air bagi keluarga mereka, menunjukkan bahwa mereka tidak dapat pergi ke sekolah atau meraih bentuk pendidikan apapun. Mereka terjebak dalam lingkaran buta huruf dan kemiskinan yang tampak tak ada akhirnya dan sangat merusak masyarakat. Saat ini, kemiskinan dan kesulitan mereka diperparah oleh teknologi modern yang melaluinya orang-orang yang tinggal di bagian dunia yang menderita dan korban perang dapat melihat kenyamanan hidup orang-orang di negara maju dan begitu banyaknya kesempatan yang tersedia untuk mereka. Dengan menyaksikan perbedaan besar dengan kondisi yang mereka alami dibandingkan dengan hal lain, meningkatkan kegelisahan lebih lanjut di antara orang-orang tersebut, dan kondisi ini dimanfaatkan oleh para ekstremis yang memikat orang-orang miskin ini dengan imbalan uang dan menjanjikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarga mereka. Demikian pula, penargetan terhadap pemuda-pemuda buta huruf menunjukkan bahwa para ekstremis memiliki kebebasan dalam melakukan radikalisasi dan mencuci otak mereka. Para ekstremis memanfaatkan keuntungan dari kondisi di mana para penguasa negara-negara tersebut pada umumnya gagal mengurus rakyatnya. Yang sangat disayangkan, para penguasa di negara-negara yang menderita dan dilanda perang tersebut lebih seringnya mengkhawatirkan bagaimana mempertahankan status dan kekuasaan mereka sendiri ketimbang membantu meringankan penderitaan rakyat mereka. Alhasil, mereka yang tidak memiliki apa-apa memandang para pemimpin korup mereka sendiri dengan penuh benci dan juga melihat negara-negara besar sebagai musuh. Tragisnya, kita dapat menyaksikan efek mengerikan ini di negara-negara Muslim juga. Dan karena menyaksikan kondisi yang menyedihkan negara asal mereka, beberapa Muslim yang dibesarkan di negara maju berubah menjadi radikal dan melakukan serangan teroris yang mengerikan di Barat. Oleh karena itu, saya sangat yakin bahwa jika kita benar-benar ingin melindungi dunia dan memastikan bahwa kita dapat meninggalkan warisan yang baik bagi penerus kita, penting bagi kita untuk melakukan segala upaya meningkatkan standar kehidupan di negara-negara berkembang. Negara miskin tidak boleh dipandang rendah. Sebaliknya, kita harus menganggap mereka sebagai bagian dari keluarga kita, saudara-saudari kita. Dengan membantu negara-negara berkembang agar mereka dapat mandiri dan dengan memberi kesempatan dan harapan kepada masyarakat mereka, pada dasarnya kita membantu diri kita sendiri dan menjaga masa depan dunia. Jika tidak, kita sudah melihat buktinya
bahwa kemiskinan dan kemelaratan di negara-negara berkembang juga berdampak negatif bagi negara-negara lain di dunia. Lebih lanjut, sebagai akibat dari serangan-serangan teroris baru-baru ini dan arus imigrasi ke barat yang meluas, terdapat peningkatan risiko nasionalisme di banyak negara barat yang membangkitkan ketakutan hari-hari kelam di masa lalu. Hal ini tentunya sangat menggelisahkan karena kelompok-kelompok ultra kanan menjadi semakin vokal dan jumlah mereka semakin meningkat, bahkan sudah mendapat keuntungan politik. Mereka juga merupakan ekstremis yang mempengaruhi masyarakat barat dengan menghasut massa untuk menentang orang-orang dari kulit yang berbeda atau yang memiliki keyakinan berbeda. Selain itu, retorika atau janji kampanye para pemimpin negara-negara besar semakin nasionalistis dan agresif, dengan berjanji untuk menempatkan hak-hak warga mereka sendiri di atas yang lain. Saya tidak memungkiri bahwa memang tanggung jawab pemerintah dan pemimpin untuk menjaga rakyat mereka sendiri dan melindungi kepentingan mereka. Tentu saja, selama para pemimpin bertindak dengan keadilan dan tidak melanggar hak orang lain, upaya memperbaiki kehidupan warganya merupakan kebajikan yang besar. Namun, kebijakan yang didasarkan pada keegoisan, keserakahan, dan merampas hak orang lain adalah keliru. Dan hal itu akan menjadi sarana munculnya perpecahan dan perselisihan di dunia. Selanjutnya, masalah lain adalah perdagangan senjata internasional. Dunia saat ini menganggap diri mereka lebih beradab daripada zaman manapun di masa lalu. Tetapi di tahun 2018 masih ada negara-negara yang dihancurkan dan dimusnahkan dengan senjata yang tidak lain hanya bisa dikategorikan sebagai tindakan yang tidak manusiawi. Di negara-negara seperti Suriah, Irak, dan Yaman, pasukan pemerintah, pemberontak, dan organisasi teroris saling berperang satu sama lain. Terlepas dari kepentingan mereka yang berbeda, mereka semua memiliki kesamaan, yaitu sebagian besar senjata mereka diproduksi dari luar di negeri-negeri maju. Dengan cukup terbuka dan bangga, negara-negara besar melakukan perdagangan senjata yang digunakan untuk membunuh, melukai, dan membinasakan orang-orang yang tidak bersalah. Sayangnya, negara-negara seperti itu hanya berfokus pada upaya untuk meningkatkan ekonomi mereka dan memaksimalkan kapital negara mereka tanpa memikirkan dampaknya. Mereka berupaya keras untuk mendapatkan kontrak yang sebesar-besarnya atas penjualan senjata perusak yang sekali ditembakkan tidak akan membeda-bedakan pihak yang bersalah ataupun bukan. Mereka dengan bangga menjual senjata tanpa terkecuali kepada anak-anak, wanita, atau orang yang lemah. Mereka tanpa malu-malu menjual senjata yang menelan dan melenyapkan kota tanpa pandang bulu. Sementara ekonomi negara-negara penjual senjata mendapat keuntungan jangka pendek, tangan mereka dipenuhi oleh darah
ratusan ribu orang. Tak terhitung anak-anak yang menyaksikan orang tua mereka dibunuh dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Dan yang mereka lakukan hanyalah bertanya-tanya, mengapa orang tua mereka direnggut dari mereka. Ribuan wanita menjanda, putus asa, dan rentan. Kebaikan apa yang dapat diperoleh dari kehancuran seperti itu? Yang saya lihat adalah generasi anak-anak itu semakin jauh terdorong ke pangkuan orang-orang yang berupaya menghancurkan kedamaian dunia. Ketika seorang anak kecil atau remaja menyaksikan orang tua mereka direnggut dari mereka dengan cara yang sangat keji, siapa yang dapat menyalahkan mereka jika bereaksi? Saya telah sebutkan sebelumnya bahwa para ekstremis menyasar orang-orang yang tenggelam dalam kemiskinan, dan mereka juga menargetkan anak-anak atau pemuda yang menjadi brutal karena perang. Mereka merekrut anak-anak seperti itu yang pengetahuan pikirannya belum matang dan mudah dipengaruhi untuk melakukan balas dendam berdarah melalui terorisme. Alih-alih berada di sekolah dan mendapatkan pendidikan sehingga mereka tumbuh menjadi masyarakat yang baik dan taat hukum, satu-satunya pendidikan yang mereka dapatkan adalah bagaimana menguasai granat atau peluncur roket, bagaimana melakukan serangan bunuh diri, dan bagaimana menciptakan berbagai kekacauan di dunia. Selain itu, beberapa negara melibatkan diri dengan tidak semestinya dalam konflik yang terjadi ribuan mil jauhnya dengan mengerahkan tentara mereka sendiri atau dengan melakukan serangan udara. Namun dalam banyak kejadian, nampaknya dunia tidak belajar dari kesalahan-kesalahan masa lalunya. Sudah diketahui secara luas bahwa Perang Irak tahun 2003 merupakan ketidakadilan dan dipicu oleh alasan-alasan yang dibuat-buat, sementara Libya jatuh dalam kekacauan dan menjadi sarang ekstremisme sejak kekuatan Barat mengambil alih tindakan di sana beberapa tahun lalu.